Sobat Inspirasi, sekarang saya bersama Mas Lutfi, seorang pengusaha muda. Saya mau tanya terkait dengan prospek peluang usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Mau usaha itu bagus, yang penting kita mau fokus, konsisten, ya, dan pastinya pantang menyerah, ya. Karena ya semua usaha kalau kita jalaninya fokus, ya pasti hasilnya lebih baik. Dan mungkin kalau saya di Boba ini, di Kamsia Boba ini, mungkin ini usaha baru saya karena saya juga punya usaha yang lainnya yang udah bertahun-tahun saya ikuti juga. Jadi ya, tapi kalau saya amati ya, yang namanya usaha ya sebenarnya potensinya bagus itu minuman, jualan air itu. Minuman ya? Iya. Semua orang pasti butuh minum ya, Mas ya? Minum. Iya kan? Betul. Jadi juga kayak misal di angkringan, ya, karena saya punya teman juga yang jualan angkringan. Sebenarnya kayak menu-menu yang lain itu hasilnya sedikit. Kayak misal mereka mau delivery order kan juga karena harus beli minuman, minimal harus beli minuman, entah itu 2, 3, karena ya di situ. Karena emang hasilnya di minuman itu. Nah, kalau saya mencoba untuk Kamsia Boba ini sih belum lama, karena baru 4 bulanan, sekitar 4 bulanan, tapi alhamdulillah ini di Karangmonsol ini outlet kedua ya, karena yang pertama itu di Kalimanah, tempatnya juga sama di depan Kecamatan Kalimanah ya. Iya. Ini gimana, Mas? Ini terkait dengan peluang tadi ya, Mas kan terima peluang ya, peluang usaha di tengah pandemi ini kan dibidik terkait dengan minuman tadi ya. Dan ini kira-kira usaha yang pertama itu gimana, Mas? Ini mengalami booming dan sebagainya gitu. Untuk sebenarnya kalau di tengah pandemi ini bukan, kalau saya pribadi nggak bisa ya buat tolak ukur, maksudnya kan ketika kita usaha di tengah pandemi aja kita bisa, otomatis ketika nanti corona insya Allah udah sembuh ya, bumi udah sembuh pula, itu kan pasti hasilnya juga lebih besar. Kalau kita berdiri di tengah pandemi bisa, apalagi nanti ketika pandemi sudah hilang. Jadi kalau menurut saya sih belum bisa jadi tolak ukur ya kalau di tengah pandemi. Cuma ya tetap aja lah berpengaruh lah. Cuma ya itu tadi dari awal saya bilang, yang penting kita konsisten aja, usaha apapun ya baik lah, bagus lah kalau kita mau menjalannya serius ya, fokus, yang jelas tetap berpikir positif. Begini, Mas, ini kan dengan Kamsia Boba ya. Ya. Kenapa nggak menciptakan brand sendiri gitu loh? Oh iya. Ya kan? Jadi gini, kalau saya kan pernah belajar lah dari sebuah buku yang namanya pengusaha baru. Itu sebenarnya kalau menurut buku itu, usaha baru itu jangan mulai produksi sendiri, jangan mencoba-coba langsung produksi sendiri. Jadi mending enakan kayak gini, kita franchise, kita nggak repot, kita diajari. Ya kan, kalau misal kita sibuk, kita apa kan tinggal karyawan yang suruh kerja kayak gitu ya. Iya, jadi kita mau buka usaha berapapun ya udah, itu udah urusan karyawannya gitu kan. Karena emang dari saya pribadi ya, saya juga nggak, kalau suruh buat es aja saya nggak bisa. Ya pokoknya passive income ya, Mas ya. Iya. Kalau ini mungkin ya masih dibilang aktif lah ya, aktif income. Ketika kita mau jualan kita laku, berarti kita dapat hasil. Ketika kita nggak jualan, kita tutup, kita nggak dapat hasil gitu kan. Gitu ya. Mungkin ini masih aktif dulu gitu, aktif income ya, pasif. Ini terkait dengan kan perlu adanya di dalam usaha, karena perlu ada berbagai macam ya, Mas. Mungkin SDM yang pertama ya, Mas. Kemudian juga terkait dengan tempat, ini gimana, Mas, menurut pandangan Mas, yang perlu dipersiapkan di dalam usaha ini, Mas? Ya, untuk usaha di Karangmonsol ini ya sebenarnya saya udah lama banget. Sebenarnya kemarin saya mau buka cari tanah sendiri, cuma saya kaget tanah di sini udah luar biasa harganya, lebih di kota kan. Kalau di kota masih sekitar 17, di sini udah 20 juta per bin. Jadi gini. Jadi kayak kemarin saya mau buka yang di sebelah sana udah ada kayak franchise yang lain. Jadi oh ya, saya coba
cari-cari yang kontrakan yang di bawah 10 juta dan alhamdulillah dapat juga di bawah 10 juta. Dan pas banget saya juga kemarin nyoba-nyoba lihat-lihat sini, ternyata kantor kecamatan juga ramai banget ya, karena saya orang kecamatan Karangmuncul, cuma saya orang pelosok juga jadi jarang ke sini. Jadi ya kalau menurut saya ya SDM-nya luar biasa ya, karena emang ketika saya kan kalau pulang ke Karangmuncul ini hari Sabtu Minggu pulang, dan jadi kelihatannya kok ramai banget, sebenarnya ada apa sih di Karangmuncul itu. Makanya itu buat penasaran sendiri. Ternyata alhamdulillah hari ini pertama buka open ya, ternyata luar biasa ya, baru jam segini sekitar mungkin lebih dari 100 cup terjual. Berarti emang luar biasa Karangmuncul ini. Berarti intinya gini Mas, bahwa di tengah pandemi usaha UMKM seperti ini tuh tidak ada matinya ya Mas ya? Iya. Bagaimana? Ya tidak akan ada matinya, apalagi kan kayak ini kan udah kayak minuman ya, kebutuhan ya. Jadi kecuali mungkin usahanya di luar itu kayak kebutuhan pokok kayak gitu, minuman dan yang lain-lain, mungkin sih yang mengalami beberapa pertimbangan ya. Tapi kalau di minuman sendiri, kalau menurut saya ya, lah mau pandemi mau apa ya, tetap aja orang pasti bakal beli minuman. Minuman ya. Iya. Kemudian terkait dengan modalnya Mas, modal awal ini sampai berapa Mas untuk mendirikan sebuah kedai minuman aja gini? Iya. Sampai berapa? Total saja ya. Ya total kalau aja. Total semalam saya baru totalan sekitar 32 juta. 32 juta ini. Iya, ini udah semua sama ruko dan yang lain-lain. Rupanya, ya. Sama franchise juga ya Mas Iya, ya. sudah sama franchise kita 30. Kemudian usaha yang kemarin digeluti di bulan kemarin di mana? Di Kalimanah ya. Iya. Itu sekarang omset sampai berapa Mas? Rata-rata aja sebulan. Itu sih belum karena emang kemarin kan kalau di Kalimanah sendiri ini kan sebenarnya jalur cepat loh Pak. Jadi sebenarnya jalur cepat dan belum bisa buat tolak ukur juga karena rumah sakit belum mulai buka juga. Iya. SMP di depannya juga belum mulai buka juga gitu. Jadi ya masih di angka kurang dari 5 juta lah. Kurang 5 juta ya, Ya, satu bulan. sebulannya. Kemudian terkait dengan varian ini Mas. Iya. Ini gimana nih? Varian yang di produk yang dijual ini apa aja? Oh ya, kalau dari varian kita ada sekitar 23 rasa ya. Ada taro, ada coklat, ada butterscotch dan lain-lain. Pokoknya banyak dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Karena emang kemarin saya juga udah nyoba di Rita Mall, Purwokerto, ya itu harganya sampai 25.000 minimal 20.000. Kalau di sini kan cuma 12 sama 13. 13 Ya. ribu ya. Ini dapat bonus 1 ini sampai kapan ini? Oh iya. Jadi untuk promo ini 2 hari ya. Hari ini per tanggal 14 sampai besok tanggal 15 itu beli 2 gratis 1. Jadi Gratis nanti 1, kita ya. beli 2 berarti kita dapatnya 3. Nah, jadi ini cuma untuk 2 hari. Jadi untuk ke depan tetap ada sih kalau dari kami sendiri itu untuk hari Jumat itu nanti harganya semuanya tak sama ratakan jadi 10.000. Hari Jumat Khusus hari Jumat. Ini khusus dari jenengan apa? Iya, dari semua, dari saya franchise pribadi. Ya? Pribadi ya. Iya. Jadi kecuali hari Jumat itu emang 10.000. Kemudian, Iya. kemudian terkait dengan ini Mas, bahan bakunya ini langsung didatangkan apa sendiri ini? Ya, kalau dari bahan baku sendiri itu ada yang dari franchise-nya sendiri, dari kamsanya sendiri, ada juga yang saya beli di Jogja langsung ya. Jadi ada kemarin saya juga baru beli di sana. Susu pun seperti itu karena emang stok susu di Purbalingga ternyata sampai kehabisan. Susu. Iya. Susu apa itu? Susu Carnation sama yang Diamond ini. Diamond ya. Ya, itu Purbalingga stoknya habis semua karena emang saya lihat hampir 100-an kayaknya, 100 di Kabupaten Purbalingga ini yang mulai buka minuman juga. Minuman gitu, ya. Sampai susu aja kehabisan, saya harus beli di Jogja kemarin dan harus belinya juga harus banyak-banyak kan buat stok juga. Iya kan kita lihat kan ini kan fenomena ya, saya lihat ya. Apa ini fenomena ngetren, tren fenomena atau gimana nih Mas? Ya, Menurut Mas dengan ini? kalau saya
sih dari dulu juga sudah pernah dengar ya kalau minuman kayak gini ini nggak bakal bertahan lama katanya gitu kan. Cuma kalau saya pribadi ya mau bertahan lama atau tidak itu tergantung kitanya. Kalau kita usahanya kayak misal, mohon maaf, kalau saya ini kan untuk sampingan, ya karena saya udah ada bisnis lainnya ya buat kebutuhan sehari-hari gitu kan. Kalau mungkin usaha yang musiman seperti ini kalau buat hidup sehari-hari itu nanti ketika mulai kedatangan yang lain kayak sekarang kan banyak yang dari alpukat dari yang lain itu mungkin ya bakal ikut oleng juga. Tapi kalau kita punya beberapa usaha sebenarnya ya yang penting kita masih bisa mempekerjakan orang, sebenarnya membantu orang untuk bisa bekerja kan, apalagi di tengah pandemi seperti ini cari kerjaan nggak gampang. Kayak kemarin sebenarnya kayak pas di Purbalingga itu kan kalau tak pikir-pikir ya, jadi intinya kalau niatnya tuh cuma membantu gitu Pak. Sebenarnya saya juga niatnya membantu teman-teman saya gitu kan, membantu saudara-saudara, jadi untuk bisa bekerja loh. Syukur-syukur nanti mereka punya uang, bisa buka sendiri ya nggak masalah, alhamdulillah kayak gitu kan. Ya mungkin itu ya Mas. Oh, iya. Satu pesannya Mas untuk teman-teman yang membuka warung kayak gini, apa itu pesannya? Ya. Jadi buat teman-teman semua ya, jadi sekali lagi semua usaha itu baik, semua usaha itu bagus, apalagi kita usaha sendiri ya, sekecil apapun usaha kita adalah bosnya. Iya. Ya jadi yang penting usaha mau berjalan lancar atau enggak, asal kita fokus ya, konsisten, kita tetap semangat, jalani dengan ikhlas, dan jangan niatkan semata-mata hanya karena uang dan uang, tapi juga kita membantu yang lain beribadah. Ada nilai sosial ya Mas ya? Iya, karena emang kalau dari saya pribadi ya, malah cerita lagi nih, saya kan nggak bisa apa-apa, saya membantu nggak bisa apa-apa ya, kayak mungkin teman saya Mas Novi, Mas Adi kan punya marketer, punya digital marketer gitu kan. Jadi ya saya bisanya kayak gini, yang penting saya masih bisa membantu lah perekonomian kayak gitu kan, membantu kabupaten juga kan untuk pajak dan yang lain-lain gitu. Jadi ya ayolah teman-teman semua, mumpung kita masih muda ya, biar nanti tuanya kita tinggal santai di rumah ya. Masih muda, ayo kerjalah ya, giat usaha yang tekun, udah main-main buat nanti aja ya. Yang penting nanti kita tua, kita udah tinggal santai, nggak harus kerja keras. Anak kita semakin besar kuliah, kita nggak bingung lagi karena kita sudah mempunyai banyak apa namanya pendapatan. Ya, banyak pendapatan dari berbagai sumber. Ya. Kemudian ini Mas, comeback ya, berarti kan udah lama berbincang-bincang nih. Comeback sebenarnya itu dasarnya jenengan itu apa Mas? Maksudnya basicnya jenengan kok masuk di dalam bisnis seperti ini ya? Oh ya, kalau dulunya dari saya pribadi ini, saya sebenarnya dulunya guru. Saya 5 tahun ngajar di sebuah sekolahan swasta ya, di MTS sana Kertanegara. Jadi kalau dibilang kalau mau cerita pengalaman saya dari awal sampai sekarang nggak akan ada habisnya. Soalnya saya juga pahit di Jakarta jadi kuli bangunan ya sudah pernah ya kan, jadi kerja di koperasi ya sudah pernah, jualan baju ya sudah pernah. Jadi ya jalani aja sampai tahun 2015 itu mulai bisnis yang utama itu mulai naik-naik ya, dan sekarang udah mulai santai, udah bisa di-handle sama karyawan-karyawan di rumah. Jadi baru mulai usaha-usaha yang lainnya. Ini juga kenapa saya masih di sini ya, sebenarnya saya harus udah pulang ke Purbalingga, cuma karena ya ini opening kan pertama, jadi saya harus mendampingi lah ya. Mendampingi teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih Mas. Semoga usahanya tetap lancar lah ya Mas. Oke. Dan pandemi COVID-19 ini selesai, sehingga banyak orang yang menikmati apa ini Mas namanya nih, Kamsia Boba ya, untuk cabang Karangmongso ya. Buat inspirasi, jangan pernah takut untuk membuka sebuah peluang usaha ya.
walaupun di tengah pandemi ini ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Oke. Semoga terus lancar dan terus membantu teman-teman ya. Amin.